Oh, Zora, terima kasih. Ya, siang ini kita akan belajar tentang analisis profitabilitas dengan penyaji Rosan, Roy, dan Mas Mediana. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Doa cukup. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok untuk melakukan presentasinya. Silakan kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Sebelumnya, mohon maaf Pak Daniel, ini kami masih coba untuk menghubungi Kak Rozan karena sepertinya masih ada kendala. Bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa sih. Kalau memang presentasinya bagian Rosan bisa di-cover oleh yang lain, nanti mungkin dia menyusul belakangan. Silahkan aja dimulai. Atau Rosan di depan-depan materinya. Tapi kan kayaknya semuanya membaca toh. Maksudnya sudah tahu materinya seperti apa kan secara keseluruhan. Iya Pak. Ya, bisa ditinggal saja, nanti mungkin Rosan menyusul di bagian-bagian belakang atau tukar materi presentasinya. Ya, silahkan. Ya, Roy silahkan. Baik, saya mulai. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Daniel. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 pada siang hari ini akan mempresentasikan tentang analisis profitabilitas. Nah, apakah itu analisis profitabilitas? Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Roy. Untuk Roy saya persilahkan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi yang bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memuat banyak informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan salah satunya dapat dilakukan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk menilai kinerja perusahaan melalui laba yang dihasilkan perusahaan. Alat analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan dapat menggunakan sebuah alat analisis berupa rasio keuangan. Selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba atau rugi dalam sebuah perusahaan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditujukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Menurut Pandia tahun 2012, rasio profitabilitas adalah alat ukur untuk yang digunakan dalam mengukur efektivitas perusahaan memperoleh laba. Analisis profitabilitas menjadi sangat penting karena digunakan dalam upaya mengetahui perusahaan menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Selanjutnya adalah landasan teori dari analisis profitabilitas. Landasan teorinya ada 4. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang kedua beban operasional
dan beban non-operasi. Yang ketiga ada laba. Dan yang keempat ada profitabilitas. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran pendapatan. Menurut Keoso, Wegan, dan Warfield tahun 2018, prinsip pengakuan pendapatan atau recognition menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Pengakuan ini meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata maupun angka, dan jumlah itu dimasukkan dalam angka total laporan keuangan atau SFAC nomor 5 bagian 6. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Untuk yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Hal yang erat dengan masalah pengakuan adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Ini menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009. Apa Rosan belum hadir ya? Baik. Selanjutnya ada beban operasi dan beban non-operasi. Menurut Harry, tahun 2015, beban operasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu beban penjualan atau selling expense, yaitu beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagangan. Yang kedua, ada beban umum dan administrasi atau general and administrative expense. Beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas atau urusan kantor, administrasi, dan operasi umum. Selanjutnya ada beban non-operasional. Beban non-operasional adalah beban-beban yang muncul di luar aktivitas operasional perusahaan seperti sumbangan, hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan kerugian atas penjualan aset tetap. Selanjutnya adalah laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba bergantung pada pemisahan komponen laba yang bersifat stabil dan persisten dari komponen yang bersifat acak dan sementara. Menurut Will, Subramanian, dan Halsey tahun 2014, pos sementara dibagi menjadi dua kategori, yaitu keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang. Keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Aktivitas operasi berkaitan dengan aktivitas normal suatu perusahaan seperti pendapatan dan beban operasi. Tidak ada ketentuan mengenai konsep berulang atau tidak berulang. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Keuntungan dan kerugian ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan, serta terjadi di luar operasi normal. Misalnya kerusakan properti karena kerusuhan masyarakat sipil yang tidak diharapkan. Selanjutnya, persistensi laba. Menurut Will, Subramanian, dan Halsey, tahun 2014 mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba, yaitu yang pertama ada tren laba. Tren laba dapat dinilai menggunakan metode statistik atau dengan laporan tren atau dengan
Dengan laporan tren, laba yang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil akan lebih diinginkan. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk penting mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa depan. Selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba menggunakan prinsip akuntansi umum untuk melaporkan hasil tertentu. Tujuan utama manajemen laba adalah menurunkan variabilitas laba ke dalam beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode baik dan periode buruk, antara periode saat ini dan periode mendatang, atau melalui berbagai kombinasi lainnya. Dan yang terakhir ada insentif manajemen. Insentif manajemen dapat menjadi faktor dalam persistensi laba sebagai upaya untuk meningkatkan performa dan juga produktivitas dari manajemen perusahaan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, medianya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan dari sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan sesuai dengan pada tingkatan penjualan, aset dan juga modal saham tertentu pada periode tertentu. Nah, ukuran untuk profitabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba pada tingkatan penjualan, aset, dan juga modal saham tertentu. Nah, profitabilitas ini juga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimiliki, yang mana hal ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan rasio profitabilitas sendiri secara kategori dikategorikan menjadi dua macam, yaitu adalah rasio margin yang mana mewakili kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari selisih penjualan dibandingkan dikurangi dengan beban penjualan. Dan selanjutnya adalah rasio pengembalian yang mana mewakili kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pengembalian modal, baik itu dari modal saham, dari saham investor maupun dari aset. Baik, macam-macamnya sendiri, menurut Widya Stuti tahun 2017, rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain. Yang pertama adalah return on equity. Nah, return on equity merupakan perbandingan laba yang digunakan setelah pajak dengan ekuitas. Atau dapat dikatakan bahwa return on equity adalah seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas. Lalu untuk selanjutnya adalah return on asset, yang mana merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset, atau dapat juga dikatakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan aset yang ada. Lalu selanjutnya kita masuk kepada rasio margin, yang mana rasio margin ini ada 3. Yang pertama adalah rasio margin laba kotor. Nah, rasio margin laba kotor ini mengukur seberapa efisien dalam memproduksi dan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien, yang mana perhitungannya diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, jika teman-teman ketahui bahwa laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban penjualan, maka akan menghasilkan laba kotor. Nah, jadi margin laba kotor ini adalah persentase dari laba kotor terhadap penjualan. Baik, selanjutnya adalah rasio margin laba operasi. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba usaha dan juga penjualan. Jadi rasio margin laba operasi digunakan untuk mengukur dan menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan perusahaan. Nah, untuk rumusnya sendiri, rasio margin laba operasi diperoleh dari laba operasi dibagi dengan penjualan. Nah, untuk mengetahui besarnya laba operasi, maka laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasi seperti beban administrasi dan beban umum lainnya. Maka akan diperoleh laba operasi. Dan yang terakhir adalah rasio margin laba bersih.
pada rasio margin laba bersih ini adalah mengukur persentase dari laba bersih, yang mana laba bersih ini diperoleh setelah laba operasi dikurangi dengan laba operasi setelah pajak, maka akan menghasilkan laba bersih. Seberapa persentase laba bersih dari penjualan. Nah, margin laba bersih adalah metode untuk mengukur jumlah laba bersih per penjualan dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Selanjutnya, Roy. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Baik, untuk studi kasus, kelompok kami menggunakan PT Matahari Department Store sebagai studi kasus. Nah, perlu saya berikan sedikit informasi terkait profil PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store adalah perusahaan retail yang ada di Indonesia, di mana berdiri pada awal 1958, di mana pada masa ini PT Matahari masih berupa gerai yang sederhana, dan kemudian mulai berkembang menjadi gerai modern atau department store pertama di Indonesia pada tahun 1972. Matahari Department Store sendiri sekarang dikenal dengan Matahari, adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 139 gerai di 77 kota di seluruh Indonesia. Dan lebih dari 60 tahun telah beroperasi. Nah, PT Matahari Department Store sendiri melakukan IPO pada 9 Oktober 1989 dengan jumlah saham sebanyak 2.140.000 dengan harga per lembar saat itu adalah 7.900 dan mendapatkan modal sebanyak 16.906.000 rupiah. Nah, di sini adalah tampilan dari laporan laba rugi PT Matahari Department Store periode 2017 hingga 2021, atau bisa dikatakan ini adalah laporan dari PT Matahari Department Store 5 tahun belakang. Baik, kita bisa di selanjutnya. Dan ini adalah laporan posisi keuangan PT Matahari Department Store yang memiliki jangka waktu yang sama seperti laporan laba rugi tadi, yaitu mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Next. Nah, tadi adalah bagian, jadi dibagi ada dua di laporan posisi keuangan, yaitu ada bagian aset, dan saat ini adalah bagian liabilitas. Mungkin bisa di next. Dan ini adalah laporan bagian ekuitas. Next. Nah, teman-teman, jadi dua laporan tadi adalah dasar yang bisa digunakan untuk melakukan analisis profitabilitas, di mana pada dua laporan tersebut terdapat variabel-variabel yang memenuhi untuk dijadikan sebagai analisis profitabilitas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, di sini adalah margin laba kotor, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan, maka akan diperoleh angka-angka seperti ini. Nah, jadi kami sudah melakukan perhitungan pada laporan laba rugi tadi dan mendapatkan angka seperti pada grafik ini. Nah, bisa dilihat bahwa pada tahun 2017, margin laba kotor PT Matahari Department Store sebesar 62,5% atau bisa dikatakan bahwa persentase dari laba kotor atas penjualan sebesar 62,5%. Nah, di tahun 2018, PT Matahari mengalami penurunan menjadi 62,3% atau mengalami penurunan sebesar 0,2% pada tahun 2018. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, jika teman-teman tadi melihat sekilas, mungkin tidak terlalu memperhatikan, bahwa di tahun 2018 sebenarnya jumlah nominal penjualan di tahun 2018 ini lebih tinggi daripada 2017. Tetapi kenapa rasio margin laba kotornya lebih rendah? Hal ini juga dipengaruhi oleh beban penjualan yang mana pada tahun 2018 juga lebih besar jika dibandingkan dengan
laba dibandingkan dengan beban penjualan di tahun 2017. Sehingga maka rasio yang dihasilkan bisa mempengaruhi hal tersebut. Lalu di tahun 2019, PT Matahari kembali mengalami penurunan margin laba kotor menjadi 59,9% atau mengalami penurunan sebesar 2,3%. Hal ini bisa menandakan bahwa kinerja dalam menghasilkan laba kotor mengalami penurunan setiap tahunnya pada PT Matahari Department Store. Atau bisa dikatakan bahwa operasi yang dilakukan, bahwa penjualan yang dilakukan tidak efisien, sehingga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan penurunan terus terjadi hingga tahun 2020, di mana terjadi penurunan sebesar 1,4%, yang mana ini bisa dilihat bahwa penurunan cukup banyak, cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Lalu pada tahun 2021, PT Matahari berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga bisa memperoleh margin laba kotor sebesar 64,1%. Jadi secara rata-rata menunjukkan bahwa kinerja perusahaan ini cukup baik dalam menghasilkan persentase laba kotor yang tinggi terhadap penjualan. Meskipun kita bisa melihat bahwa rata-rata margin yang dihasilkan cukup fluktuatif. Next. Baik, selanjutnya adalah margin laba operasi. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan rumusnya bahwa perhitungannya adalah laba operasi dibagi dengan penjualan. Maka akan menghasilkan rasio margin laba operasi. Nah, hampir serupa dengan margin laba kotor yang tadi dijelaskan bahwa pada tahun 2017 ke tahun 2018 juga mengalami penurunan hingga tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini penurunannya sangat signifikan hingga dari 2017 yang awalnya margin laba operasinya 23,7%, di tahun 2020 hanya sampai minus 13,0%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam beberapa tahun, penurunan dalam kinerja, dan mana bisa kita lihat bahwa terjadi beban yang cukup besar, beban operasi yang cukup besar yang dialami oleh perusahaan, sehingga pada tahun 2020 ini bisa terjadi angka sampai minus. Padahal tadi jika kita melihat margin laba kotornya angkanya tidak sampai minus, tapi pada margin laba operasi sampai minus. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan atau PT Matahari ini telah mengalami kerugian. Seperti itu. Tetapi pada tahun 2021, PT Matahari berhasil meningkatkan kinerjanya hingga bisa memperoleh margin laba operasi sebesar 18,6%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja atau terjadi penjualan yang cukup efisien dengan beban yang juga efisien pada perusahaan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rozan. Untuk Kak Rozan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Mediana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai margin laba bersih dari PT Matahari Department Store. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mediana di presentasi sebelumnya, rasio margin laba bersih menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan setelah pajak terhadap penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi laba bersih sebuah perusahaan menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya untuk menghasilkan laba bersih. Nah, di grafik yang sudah ditampilkan, laba bersih yang dihasilkan oleh PT Matahari Department Store pada tahun 2017 menunjukkan angka 19%. Dan di tahun 2018 mengalami penurunan rasio sebesar 8,3%, sehingga rasio margin laba bersih ada pada angka 10,7%.
Hal ini menunjukkan penurunan kinerja perusahaan dalam mengelola biaya untuk menghasilkan laba-laba bersih dengan banyaknya beban yang terjadi. Selanjutnya di tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan rasio margin laba bersih sebesar 2,6%, sehingga rasio marginnya meningkat menjadi 13,3%. Nah, hal ini di sini kita menunjukkan peningkatan ini membuktikan bahwa perusahaan melakukan perbaikan dalam pengelolaan biaya-biaya yang terjadi dalam proses operasi. Namun, di tahun 2020, perusahaan kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dengan rasio laba bersih yang bernilai negatif pada angka minus 0,02%. Penurunan perolehan laba yang cukup drastis ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam menangani perolehan penjualan yang tidak sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun, pada tahun 2021, perusahaan kembali berhasil beradaptasi dan bangkit yang ditandai dengan peningkatan laba bersih hingga nilai 16,3%. Rata-rata rasio margin pada PT Matahari Department Store pada tahun 2017 hingga 2021 adalah 11,9%. Meskipun perusahaan mengalami fluktuasi dalam perolehan laba secara keseluruhan, perusahaan cukup mampu untuk terus mempertahankan rasio laba dalam rentang 11,9% dalam kegiatan operasi. Bisa slide selanjutnya. Lalu di return on equity perusahaan return on equity pada PT Matahari Department Store. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian ekuitas dengan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan dari investasi pemilik modal. Pada tahun 2017, rasio return on equity perusahaan mencapai 91,2%. Namun di tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 53%. Di tahun 2019 perusahaan mengalami peningkatan hingga 76,7%. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga nilai minus 75%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, dan di tahun 2021 perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 90,7%. Selanjutnya, Roy. Selanjutnya di mohon maaf, baru saja ada yang mute saya. Saya ulangi lagi, untuk return on asset pada tahun 2017 berada pada angka 37,1% yang menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih. Pada tahun 2018 sebesar 16,1% sehingga return on asset ada pada angka 21%. Yang menunjukkan penurunan kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk dijadikan laba bersih. Pada tahun 2019, perusahaan mengalami kenaikan rasio sebesar 6,1% dengan nilai rasio 27,7%. Kemudian, perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai nilai minus 15,7% yang disebabkan kerugian yang dialami perusahaan di tahun tersebut. Di tahun 2021,
perusahaan berhasil memperoleh laba sehingga rasio return on asset kembali meningkat di angka 15%. Boleh slide selanjutnya, Ran? Oke, kesimpulannya pada presentasi kami pada hari ini, perhitungan pendapatan adalah aktivitas penting dalam pengukuran dan pengakuan profitabilitas. Aktivitas pengakuan dan pengukuran profitabilitas penting dilakukan dengan mengukur dan memasukkan unsur-unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan laporan lainnya berisi penyusunan dan penyesuaian laba rugi guna menentukan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi laba, diantaranya tren laba, manajemen laba, dan intensif manajemen. Perhitungan dengan menggunakan analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki. Analisis profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan ataupun bagi investor yang berkaitan dengan upaya mengetahui perusahaan yang sudah menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Beberapa rasio yang digunakan antara lain rasio margin laba kotor, rasio margin laba operasi, rasio laba bersih, return on equity, dan return on asset. Oke, selanjutnya, Roy. Oke, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Mediana. Baik, terima kasih Kak Rozan. Untuk selanjutnya kami akan masuki pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang hendak bertanya bisa melakukan raise hand dari sekarang. Baik, kami tunggu teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik. Di sini di layar saya sudah ada 15 teman-teman yang raise hand. Mungkin kalau masih ada teman-teman yang raise hand, dipersilakan. Tapi saya akan membagi beberapa sesi, yaitu yang pertama, 4 penanya pertama akan kami dahulukan. Baik, untuk pertama, Xiao Qing, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Xiao Qing dengan NIM 1220-113. Saya izin bertanya, pada analisis profitabilitas, salah satu rasio pengembalian ekuitas yang digunakan ada return on equity ratio atau ROE. Jadi saya mengetahui bahwa selain ROE, ada rasio pengembalian ekuitas lainnya, yaitu return on capital employed atau ROCE. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa di analisis profitabilitas ini tidak menggunakan dua rasio sekaligus? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Xiao Qing. Selanjutnya, Angel. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angel, NIM 1220-121, ingin bertanya, indikator apa yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Selanjutnya pada Shirley, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, mengapa rasio profitabilitas penting bagi perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Shirley, selanjutnya Maggie, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Megi, NIM 1220-100-05 mau bertanya, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk Kak Rozan mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Median atas kesempatannya. Mungkin akan saya mulai dari pertanyaan Xiaoqing terlebih dahulu. Oke, pertanyaan Xiaoqing adalah, pada analisis profitabilitas, salah satu rasio pengembalian ekuitas yang digunakan adalah return on equity. Xiaoqing mengetahui selain ROE ada juga return on capital employed atau ROCE. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa di analisis profitabilitas ini tidak menggunakan dua rasio ini sekaligus? Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi pertanyaannya Xiaoqing ini luar biasa sekali. Cuman perbedaannya di sini, Cing. ROE itu mempertimbangkan keuntungan yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Tetapi ROCE lebih ke seberapa efisien perusahaan menggunakan semua modal yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan tambahan. ROCE digunakan ketika membandingkan kinerja perusahaan di sektor padat modal, dan ROCE juga mempertimbangkan hutang dan kewajiban lainnya. ROCE biasanya digunakan untuk menganalisis ekuitas. Jadi, perbedaannya ada di sana. Apakah bisa dipahami, Xiaoqing? Oke, bisa Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Mediana. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu indikator apa yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Nah, saya akan merefresh untuk materi ini bahwa tadi indikator yang bisa digunakan yaitu adalah variabel-variabel, khususnya yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu ada pada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di laporan laba rugi kita bisa menggunakan akun, yaitu laba bersih, laba kotor, dan juga laba operasi dengan penjualan, yang mana beberapa akun ini bisa digunakan sebagai alat analisa, yaitu analisis margin laba kotor, analisis margin laba operasi, dan juga analisis margin laba bersih. Nah, itu adalah indikator-indikator yang bisa digunakan, khususnya pada laporan laba rugi. Nah, selanjutnya indikator yang bisa digunakan adalah pada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini sudah tadi kita juga jelaskan ada return on equity dan juga return on asset, yang mana yang digunakan adalah penjualan, yang mana yang digunakan adalah rata-rata ekuitas dan juga rata-rata aset. Nah, itu adalah indikator-indikator yang bisa digunakan dalam menganalisis profitabilitas perusahaan. Oke, Angela, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mediana. Ya, terima kasih, Angel. Baik, untuk selanjutnya, Roy, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Shirley. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa rasio profitabilitas penting bagi sebuah perusahaan? Karena ada banyak sekali fungsi rasio profitabilitas bagi perusahaan, seperti mengetahui tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dengan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mediana dan Rosan tadi. Selanjutnya ada mengukur berapa besar jumlah dari laba bersih yang dihasilkan dari dana yang sudah tertanam pada total aset dan total ekuitas, sehingga rasio profitabilitas sangat penting bagi perusahaan. Apakah sudah menjawab, Shirley? Sudah, makasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mediana.
Baik, untuk selanjutnya ada Maggie ya yang belum terjawab. Mohon maaf, Maggie belum ya. Oke. Oke, mohon maaf. Ini ada Maggie. Untuk Kak Rozan mungkin saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Maggie. Oke, terima kasih Mediana. Jadi pertanyaannya Maggie adalah faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas? Saya akan mencoba menjawabnya menurut dari jurnal yang sudah saya baca, dari jurnal multi paradigma akuntansi oleh Henry dan Susanto. Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah leverage, likuiditas, total asset turnover, dan ukuran perusahaan. Begitu, Maggie. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Saya kembalikan ke Diana. Ya, baik, untuk sesi selanjutnya saya membuka 4 pertanyaan lagi. Di sini ada Fionita, Mika, Ivon, dan juga Tania. Nah, saya reminder lagi untuk teman-teman mungkin lupa ya untuk menyebutkan NIM. Jadi teman-teman untuk selanjutnya dimohon mungkin untuk menyebutkan NIM. Oke, saya mulai dari Fionita. Untuk Fionita saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fionita, NIM 122010018. Pertanyaan saya, bagaimana melakukan analisis profitabilitas saat perekonomian sedang menurun, sehingga sulit untuk mendapatkan profit? Lalu, bagaimana cara menanganinya? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fionita. Selanjutnya, Mika, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mika, NIM 12201007, ingin bertanya, mengapa perusahaan yang memiliki current ratio terlalu tinggi dianggap kurang baik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mika. Selanjutnya, Ivon, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Caroline Ipon dengan NIM 12201002, ingin bertanya, tindakan apa yang akan dilakukan seorang investor untuk menghindari profitabilitas perusahaan yang lebih rendah dari rata-rata industri? Terima kasih. Baik, terima kasih Ivon atas pertanyaannya. Selanjutnya Tania, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Tania, NIM 12201027. Kan saya sering melihat perusahaan menggunakan ROA ya. ROA. Terus mengapa ROA itu lebih sering digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Tania. Selanjutnya untuk kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan Roy untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ivon, yaitu tindakan apa yang akan dilakukan seorang investor untuk menghindari profitabilitas perusahaan yang lebih rendah dari rata-rata industri. Jadi yang pertama, investor harus jeli dalam memilih atau memahami latar belakang perusahaan. Lalu selanjutnya, perhatikan faktor-faktor yang berpengaruh seperti manajemen atau tingkat bunga. Selanjutnya, melakukan review terhadap laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, melakukan analisis rasio keuangan. Apakah sudah menjawab, Ivon? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Fionita, yaitu tentang bagaimana melakukan analisis profitabilitas saat perekonomian sedang menurun dan profitnya menjadi turun. Bagaimana cara menanganinya? Baik, hal ini mungkin masuk kepada bagaimana cara manajemen perusahaan dalam mensiasati bagaimana cara mendapatkan profit yang lebih tinggi. Jadi analisis profitabilitas ini akan selalu dilakukan ya, walaupun laba atau profit yang didapatkan
menurun. Seperti contohnya tadi saat di tahun 2020 kita bisa lihat bahwa profit yang didapatkan PT Matahari menurun. Nah, cara mengatasi permasalahan seperti ini adalah dengan contohnya salah satunya adalah dengan menyediakan barang atau jasa dengan menyediakan produk atau jasa dengan merencanakan ulang produk atau jasa apa yang mungkin sangat dibutuhkan pada periode tersebut atau bisa dibilang melakukan siasat dengan merombak ulang apa-apa saja produk atau jasa yang lebih dibutuhkan. Jadi perlu melihat bagaimana dinamika pelanggan. Jadi seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan manajemen perusahaan. Bagaimana melihat peluang pada masyarakat atau pada pembeli atau pada konsumen. Jadi seperti itu. Untuk Vio, apakah sudah terjawab? Sangat menjawab sekali. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya, Medi. Ya, baik. Terima kasih, Vio. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada Kak Rozan. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tania. Seperti yang Tania ketahui, katanya tadi Tania, mengapa ROA lebih sering digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil dalam kurung return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan seperti yang diungkapkan Kasmir di tahun 2012 di bukunya. Jadi seperti itu, Tania. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaannya? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Saya kembalikan ke Mediana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nike. Mengapa perusahaan yang memiliki current ratio yang terlalu tinggi dianggap kurang baik? Nah, jadi untuk menilai current ratio, ini memiliki nilai lebih dari 2 kali lipat, yaitu karena current ratio terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak dapat secara efektif menggunakan aktiva lancar atau kewajiban lancar. Nah, karena hal ini, maka menimbulkan kendala dalam pengelolaan modal kerja. Jadi, current ratio yang memiliki nilai terlalu tinggi biasanya memiliki nilai di atas 2 kali lipat. Nah, apabila rasio lancar ini terlalu tinggi, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan yang bersangkutan kurang mempergunakan aset lancar atau fasilitas pembiayaan jangka pendeknya dengan efisien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada suatu masalah dalam mengelola modal kerja. Jadi perusahaan dengan nilai rasio lancar yang terlalu tinggi, ini dapat dikatakan juga kurang mampu dalam mengelola keuangan. Terutama hal ini berkaitan dengan aset lancar. Jadi seharusnya perusahaan lebih mengefisienkan pada penggunaan aset lancar dibandingkan dengan current ratio. Baik, dari Mika, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya masih ada 7 penanya lagi. Saya akan membuka pada 4 penanya lagi. Untuk Floren, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mediana atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, saya dengan NIM akhir 32. Saya ingin bertanya, apakah ada faktor yang mempengaruhi nilai ROA dari sebuah perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Floren. Selanjutnya, Rehan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raihan, NIM akhir 30, ingin bertanya, standar rasio probabilitas yang baik bagi perusahaan itu seperti apa? Serta berapa nilainya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Rehan. Selanjutnya, Melania, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM terakhir 06. Untuk pertanyaannya,
bagaimana cara untuk meningkatkan ROE dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Fania. Selanjutnya, Nabila. Untuk Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Maulina Denggianti, NIM 1222008, izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh investasi terhadap profitabilitas perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nabila. Untuk selanjutnya, untuk Roy, saya persilahkan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Standar rasio profitabilitas yang baik bagi perusahaan seperti apa? Jadi pada umumnya perusahaan yang mempunyai nilai net profit margin ratio lebih dari 10% sudah bisa dikatakan sangat baik. Jadi untuk rata-rata industri sejenis, rasio ini berada pada angka 5%. Apakah sudah menjawab, Rehan? Sudah, terima kasih Roy Sapitra. Ya, terima kasih Rehan. Arya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Floren. Faktor apa yang mempengaruhi nilai ROA sebuah perusahaan? Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa ROA adalah perhitungan dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset. Nah, untuk faktornya ada dua. Secara garis besar, yang pertama adalah operating asset atau tingkat perputaran aktiva atau tingkat perputaran aset yang digunakan untuk operasi. Lalu yang kedua adalah margin laba, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan juga jumlah penjualan bersih. Nah, di mana laba margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, saya persilakan, untuk Flo, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Medi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Floren, atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Roy untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Steven, yaitu kekurangan dari rasio profitabilitas. Jadi kekurangannya itu yang pertama ada keterbatasan teknis dalam penghitungan rasio, sulit untuk menghitung profitabilitas apabila data itu tidak cukup. Lalu data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio tidak valid. Bisa terjadi Windows dressing, perusahaan melakukan modifikasi sehingga performa saham terlihat menarik. Perbedaan standar akuntansi yang dipakai pada setiap perusahaan itu merupakan kekurangan dari rasio profitabilitas. Bagaimana, Steven? Apakah sudah menjawab? Halo? Halo? Steven? Mohon maaf, Roy. Ya. Oh, mungkin maksudnya Roy itu pertanyaannya Nabila ya? Maaf, oh ini Roy ada kendala sepertinya. Oh iya, jawabannya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melania. Oke, Fania bertanya bagaimana cara untuk meningkatkan ROE dalam suatu perusahaan. Jadi kita tahu tadi ROE adalah penjualan dibanding dengan rata-rata ekuitas. Nah, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan ROE. Yang pertama adalah dengan meningkatkan penjualan. Jadi sudah kita tahu tanpa adanya peningkatan, jadi meningkatkan penjualan tanpa adanya peningkatan beban dan juga biaya. Nah, ini akan meningkatkan return on equity. Yang selanjutnya adalah mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar nilai aktiva, atau ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan penjualan atau
mengurangi jumlah investasi pada aktiva perusahaan. Sampai dengan kondisi yang dianggap tidak membahayakan keuangan perusahaan. Seperti itu. Fania, apakah sudah terjawab? Sudah, Mediana. Terima kasih. Ya, terima kasih, Fania. Baik, di sini ada 3 penanya terakhir. Untuk Steven, saya persilahkan. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bentar. Saya mau bertanya. Nama saya Steven Rando Buntoro dengan NIM 1220115. Di balik kelebihan rasio profitabilitas sebagai penentuan kebijakan jangka panjang, aku boleh tahu nggak kekurangan dari rasio profitabilitas yang menghambat perusahaan dalam melakukan penelitian kebijakan jangka panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Steven. Selanjutnya, Izak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Izak, NIM saya 1220123. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan mengenai 3 rasio margin laba, yaitu rasio margin laba laba bersih, kotor atau operasi. Pertanyaannya, untuk dalam bidang perbankan, apa ketiga rasio itu dapat digunakan atau menggunakan rasio yang lain? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Izak, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Silviana, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Silviana, NIM 122010026. Pertanyaan saya adalah, apakah rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan perusahaan yang sehat? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi sebentar. Baik, untuk Kak Rojan saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mediana. Kesempatannya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Izak. Pertanyaan Izak adalah, untuk usaha perbankan itu apakah bisa juga menggunakan net profit margin, terus rasio laba kotor dan margin laba operasi? Jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Yang bisa digunakan adalah net profit margin pada bank, sedangkan untuk laba kotor dan laba operasi, rasio apa saja yang ada di bank, yang bisa digunakan rasio pada bank adalah return on asset, return on equity, net profit margin, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Begitu, Izak. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oh ya, Halo? Kak. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mediana. Baik, untuk selanjutnya, saya persilakan Roy untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Steven, kekurangan rasio profitabilitas. Jadi, walaupun rasio ini memiliki banyak keunggulan ya, tapi rasio profitabilitas ini masih banyak kelemahannya. Jadi, apabila perusahaan tersebut menggunakan standar akuntansi yang berbeda dengan perusahaan pembanding, maka akan sulit menilai rasio profitabilitasnya. Selain itu, ada data yang disediakan haruslah laporan keuangan yang lengkap agar nilai dari rasio profitabilitas itu menjadi valid. Ada pula kemungkinan resiko window dressing, yakni modifikasi laporan sehingga performa keuangan perusahaan terlihat menjanjikan. Mungkin sudah menjawab, Steven? Baik, saya sudah mengerti, Roy. Terima kasih.
Oke, untuk yang terakhir saya persilahkan pada Kak Rozan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ana. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Mediana. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Silviana. Apakah rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan perusahaan yang sehat? Kita sedikit callback ke tadi yang sudah dijelaskan oleh Roy dan Mediana di presentasi di awal, bahwa semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan juga arus kas. Begitu Silviana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Permisi, Silviana, apakah ada? Oh iya, terima kasih Rozan atas jawabannya. Sangat jelas. Oke, baik. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mediana. Baik, cukup sekian presentasi dan juga sesi tanya-jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas antusiasme teman-teman yang tinggi pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada Pak Daniel. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah mengantarkan kita pada pelajaran tentang apa sih yang namanya analisis profitabilitas ya. Bukan sesuatu yang baru bagi Anda karena Anda pasti sudah mendapatkannya sejak zaman kuliah di pengantar akuntansi pengantar, manajemen keuangan, terus kemudian sekarang kemudian di manajemen keuangan bukan saya yang mengajar ya, kalau saya tentu saja tugasnya adalah salah satunya mengerjakan ini menganalisis laporan ya, tapi pasti sudah disampaikan. Nah, saya kalau kemudian bisa nyusul ya, kalau enggak kan ya. Mohon maaf Pak Daniel, suaranya putus-putus. Nah, yang ingin saya sampaikan kita analisis itu dari laporan keuangan ALK ini dari 3 ya. Kalau kita ingin melihat apakah sudah baik? Masih tetap putus-putus Pak suaranya. Atau masih putus? Cek kalau sekarang. Ya Pak, sudah. Apakah lebih? Ya, Pak, sudah. Oh iya, pakai kuota sendiri ini. Ternyata WiFi kampus memang nggak tahu ya, disuruh kuliah online tapi WiFi-nya kembang kempis. Kecuali kalau mau pakai laptop malah mungkin lebih baik. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan kelompok ini sudah cukup baik. Pertanyaan saya kemana tadi Rosan itu ya di awal perkuliahan gitu.
Saya mau ya Pak, jadi mohon maaf tadi saya sudah menghubungi Mediana di pukul 12.56, lalu di sekitar pukul 12.59 sempat mati lampu Pak, jadi saya bukan lari Pak, naik motor beli pulsa ke Indomaret, terus beli kuota, nah itu Pak, terus ternyata lampunya sudah nyala Pak di 11.15, untungnya tadi sempat koordinasi juga sama Mediana, jadi saya bisa menyusul. Jadi saya juga mohon maaf ke Pak Daniel, saya terlambat masuk. Saya juga minta maaf ke Roy dan juga Mediana karena merepotkan. Iya. Ya kalau ke sayanya nggak perlu minta maaf, saya kan tinggal menilai aja ya, kemana ini ternyata bisa menyusul ya, yang penting begitu kan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan usahanya dan presentasinya memang cukup baik, walaupun terus kemudian ada kendala tadi ya, tidak kemudian perkuliahannya bisa lengkap gitu ya, yang disampaikan karena sebagian di-cover oleh Roy dan Mediana. Jadi nilainya saya kasihkan ke Roy sama Mediana, enggak karena keterlambatan saja ya. Tapi materinya sebenarnya sudah lengkap, sudah cukup baik. Ya, pertanyaan saya bukan pertanyaan ya. Penjelasan saya mengenai ALK khususnya untuk ini profitabilitas itu sebenarnya kalau kita bagi sebenarnya di laporan keuangan, analisisnya itu bisa terdiri dari 3 hal. Satu, kalau kita ingin tahu kesehatan. Tadi ada banyak pertanyaan mengenai kesehatan. Kesehatan itu tidak dihubungkan secara langsung dengan profitabilitas. Karena kesehatan perusahaan itu selalu diukur dengan yang namanya posisi keuangan. Dan analisisnya yang dipakai itu adalah analisis likuiditas, dan kemudian analisis solvabilitas, dan analisis aktivitas. Itu ya. Sedangkan kalau yang terkait dengan laba rugi, profitabilitas itu kan kita ngomongin profit, kita ngomongin rentabilitas, kita ngomongin kemampuan bahasa Indonesianya itu terkait dengan kinerja perusahaan. Memang tidak banyak yang kemudian dibahas karena memang tidak terlalu banyak ininya analisisnya, tapi butuh pengetahuan yang mendalam ya untuk ini karena apa? Kita harus tahu bisa membedakan antara katakanlah pengembalian atas aset. Kita harus tahu pengembalian atas ekuitas, atas investasi. Jadi harus tahu benar bedanya antara kemudian yang namanya ROE, equity, return on equity, dengan ROI, return on investment, dan ROA, return on asset. Nah, kritik saya di kelompok ini nanti tolong ditambahkan, kayaknya ROI-nya nggak ada ya. Nah, itu bisa ditambahkan karena apa? Berapa besar sebenarnya dari aktivitas investasi itu kemudian bisa menghasilkan laba. Nah, walaupun ROI itu sangat dekat dengan ROA gitu ya, sangat dekat tapi ada beberapa perbedaan. Jadi nanti tolong ditambahkan. Karena kalau kita ingin lengkap, itu kan yang pertama kali membuat ini kan DuPont. Nah, DuPont itu menuliskannya 3. ROE, jadi urutannya itu dari ekuitas, itu kemudian kita bentukkan investasi, ROI, terus kemudian kita bentuk ROI-nya, investasinya dalam aset. Tentu saja bedanya kalau investment dengan ROA, itu ROA kan pakai total aset ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain, bedanya dengan ROCE, tadi sudah dijawab. Tapi sebenarnya kalau mau ditambahkan boleh ya, karena ROCE, capital expenditure, itu lebih terkait dengan sebenarnya seberapa besar efektivitas dari investasi itu bisa menghasilkan laba. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Rosan. Jadi tapi yang terpenting itu adalah ROA, ROI, dan ROE. Kalau di garis urutnya harusnya ROE, ROI, dan ROA. Itu yang sudah jelas ditulis oleh DuPont yang mengawali katakanlah ilmu analisis laporan keuangan ini. Sebelumnya analisis laporan keuangan itu hanya menggunakan
common size ya, menggunakan bukan tren tapi menggunakan ini namanya yang horizontal, gitu ya. Nah, kelompok ini tadi sudah menyajikan dengan baik secara teoretis maupun contoh kasusnya, juga kemudian contoh ininya ya, memunculkan dengan tegas sekali seperti apa tabelnya dan trennya. Tapi ada yang kurang tadi. Apa yang kurang kira-kira? Ada nggak yang audiens yang lainnya itu, siapapun yang ada di sini ya, termasuk kelompok sendiri, kira-kira apa yang kurang saat kemudian melihat tren tadi, analisis tren, yang bentuknya grafik-grafik yang kayak gergaji itu, naik turun itu. Mungkin Medi yang tahu tadi, atau yang kira-kira apa ya yang kurang gitu untuk menampilkan itu, karena Medi tadi yang banyak menceritakan, atau audiens yang lain yang kira-kira apa yang kurang kalau dalam membentuk analisis tren. Garis trennya, Pak. Betul sekali, garis trennya ya, Florence ya. Garis trennya atau garis B atau garis regresinya. Kalau tadi saya tanya gitu ya, Medi yang banyak menjelaskan tadi, Medi dan Rosan. Apakah kondisinya tadi naik atau turun, ataukah kemudian dia stagnan? Bisa nggak menggambarkan secara 5 tahun gitu ya, kondisinya secara rata-rata naik atau turun? Karena kan tadi kan tajam semua, pada turun semua di tahun 2020 kan? Pada turun semua, tiba-tiba naik lagi. Terus ternyata kondisinya, trennya, namanya trennya itu kecenderungannya itu naik atau turun. Nah, itu tidak bisa dimunculkan dengan hanya kemudian membentuk pola stokastiknya. Ya, naik turunnya itu namanya stokastik. Dan itu harus dikasih garis di tengahnya yang namanya garis tren. Ya, jadi nanti baik di PPT-nya termasuk di ininya termasuk di presentasi bukan presentasinya ya. Di PPT-nya itu bahasa Indonesia salindianya, baik di makalahnya juga di papernya nanti ditambahkan garis trennya ya untuk revisinya. Jadi ada 2 yang perlu ditambahkan kelompok ini, sudah baik sebenarnya, sudah cukup lengkap, tapi tolong ditambahkan untuk melengkapi itu ROI. Dan ke analisisnya ya, selain margin tadi ada return, itu harus ada ROI-nya. Terus kemudian juga garis tren, garis kecenderungan untuk melihat bahwa posisinya itu adalah naik atau turun dan sebagainya. Terima kasih Florence yang sudah memberikan ini ya masukan yang baik. Itu yang kurang. Nah, itu bisa disebut garis tren, bisa disebut garis B kecil, bisa disebut juga garis regresi, ya, lurus gitu ya. Nanti arahnya itu lurus. Apakah lurusnya itu naik, ataukah lurusnya turun, ataukah dia hanya sejajar, atau ini bentuknya itu tidak naik, tidak turun, ya stagnan. Bisa trennya itu positif, bisa trennya negatif, bisa stagnan, ya. Itu nanti ditambahkan. Itu aja sih kekurangannya, ya. Lain-lainnya it's okay gitu ya, sudah cukup baik, menarik gitu ya. Tulisannya, makalahnya juga typo-nya sedikit, kecuali yang di bab 4 itu mungkin karena tergesa-gesa ada beberapa yang perlu secara teknis perlu diperbaiki saja. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian karena kita ngomongin kinerja, kita ngomongin laba rugi, itu sebenarnya untuk mengawali ini ada analisis yang lain. Analisisnya disebut analisis 3E. Efektif, efisien, ekonomis. Nah, kalau mau ditambahkan boleh ya di analisis profitabilitas ini 3E ini. Tapi sebenarnya 3E ini tidak melulu ngomongin profitabilitas. Karena yang satu, yang E pertama itu yang disebut dengan efektif. Efektif itu terkait dengan seberapa besar pendapatan didapatkan.
Nah, ini kemudian apa? Kalau kemudian relasinya sangat dekat dengan saat kita kemudian ngomongin margin. Ya, margin contribution ya. Di sini kan ada tadi kelompok kan menceritakan atau membahas tentang beberapa rumus tentang margin kontribusi ya. Nah, itu 3E ini sangat penting. Kenapa? Karena 3E itu E yang pertama tadi bicara tentang efektif, itu bicara tentang seberapa besar pendapatan didapatkan oleh perusahaan. Nah, ini kan kemudian apa? Yang kita ketahui bahwa kemudian namanya pendapatan, namanya margin ini seberapa besar. Nah, itu kan kita lihat tadi, Medi dengan jelas menceritakan bahwa kemudian ada di beberapa tahun ya, di tahun 2021 atau tahun 2020 atau 2021 itu menceritakan pendapatannya tinggi, tetapi margin laba bersihnya rendah. Karena apa? Ternyata ada biaya-biaya dan beban yang cukup besar sehingga dia besar pendapatannya, tapi laba bersihnya kecil. Ya, itu Medi tadi sudah menjelaskan. Nah, itu karena apa? Karena kalau ditambahkan, ini bukan apa ya, tidak wajib, tapi enaknya saya buat wajib aja ya. 3E itu wajib dimunculkan sebagai tambahan untuk memperjelas. Yang pertama efektif. Oke, ditambahkan di 3E ini ya. Boleh setelah margin ini, setelah margin ya, rumus rasio margin laba bersih, margin laba operasi dan sebagainya, boleh ditaruh di bawahnya, boleh ditaruh sebelumnya. Tapi karena dia sebenarnya hanya alat bantu untuk profitabilitas, lebih baik ditambahkan di belakang saja ya, analisis 3E. Saya tambahkan aja deh. Oke, kok ini munculnya di sini. Analisis 3E, efektif, efisien, ekonomis. Nah, ini yang perlu ditambahkan ya. Ini akan menyempurnakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ngomongin efisien itu apa sih? Efisien itu terkait dengan bagaimana alokasi biaya dan beban. Ya, tadi di kelompok ini sudah menjelaskan dengan kemudian ada yang namanya beban operasi dan beban non operasi. Ya, kalau di dalam bahasa itu bahasa keuangan. Tapi kalau di dalam bahasa akuntansi, terutama di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, tegas sekali. Yang namanya biaya itu semua yang terkait, pengeluaran yang terkait dengan bagaimana perolehan laba. Ya, atau yang di sini disebutkan sebagai beban operasi. Kan tidak semuanya expense ya, harus ada yang namanya cost. Tapi kalau di dalam keuangan memang semuanya disebut expense gitu ya. Tapi ada yang namanya cost. Kalau kita kan ada yang namanya cost, ada yang namanya expense. Kalau cost jelas-jelas adalah seluruh biaya yang dikeluarkan terkait dengan perolehan pendapatan. Dalam hal ini adalah operasi. Sedangkan beban, expense, itu tidak terkait dengan perolehan pendapatan secara langsung. Contoh, atau ada yang mau ngasih saya contoh, kira-kira apa yang masuk cost, apa yang masuk expenses. Apa kira-kira? Tadi sudah Florence ya ngasih kita insight tentang yang kurang dari strength. Nah, kira-kira apa kelompok atau yang lain? Siapa yang bisa menambahkan dari pertanyaan saya membedakan antara cost dan expense
contoh serta contohnya. Kalau teorinya kan sudah saya jelaskan. Kira-kira tadi contohnya apa? Saya mungkin Pak mau mencoba untuk cost itu contohnya mungkin kayak biaya produksi, biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung. Ini ada di beban aktual, beban operasional, mungkin juga beban penyusutan seperti itu Pak? Iya, betul sekali. Ya, kalau intinya kan jelas ya, jelas mereka yang disebut cost of goods sold, ya, biaya produksi, ya, itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, terus kemudian biaya overhead, BOP ya, itu semuanya masuk di kelompok biaya. Sedangkan kalau yang beban itu yang kemudian memang namanya kemudian ditulis beban, tidak terkait langsung ya. Ada beban penyusutan, ada beban bunga ya. Oke, kalau pertanyaan saya selanjutnya, ini boleh dijawab oleh Rosan, boleh dijawab oleh yang lain ya. Tapi kalau boleh gantian gitu ya. Ini saya membantu Pak Putu melakukan kuis kecil untuk akuntansi manajerial gitu ya. Atau akuntansi biaya. Nah, kalau ini perbedaannya ya, yang namanya gaji tenaga gaji ya. Gaji itu masuk biaya atau beban? Oke. Gaji. Beban. Siapa tadi? Masuk beban. Kenapa? Kenapa Ishak? Padahal kan dia tenaga kerja loh, Ishak. Tuh. Kalau ditanya kenapa, mengapanya kok pada dia? Kalau ditanya apa masih banyak bisa menjawab, tapi kalau kemudian mengapa? Nah, karena gaji itu pasti ditulisnya adalah beban gaji. Jadi siapapun tenaga kerja yang tidak terkait langsung dengan proses produksi itu bukan masuk ke biaya, tapi masuk ke beban. Yang masuk ke biaya itu hanya biaya tenaga kerja langsung atau tenaga buruh atau yang di dalam penulisannya itu disebut dengan upah. Sehingga yang namanya katakanlah mulai dari kelasnya satpam, foreman itu mandor gitu ya, supervisor, sampai direktur itu semuanya adalah beban, membebani perusahaan. Hanya kemudian buruh yang betul-betul menghasilkan pendapatan secara langsung karena dia terkait dengan proses produksi. Ya, kalau ini nanti di kelas pasti saya akan melihat, saya akan membuat laporan keuangan itu cara rinci yang namanya laba rugi. Nanti di situ kita lihat bahwa sebenarnya yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan itu hanya buruh. Tapi kemudian dari sekian item itu, berapa yang kemudian sifatnya tetap dan berapa yang sifatnya variabel. Dan ternyata yang namanya overhead dan overhead itu juga sifatnya tetap kebanyakan, dan kenapa ya apa yang sifatnya variabel dalam hari ini sifatnya negotiable itu hanya upah tenaga kerja. Makanya dia seringkali bagi perusahaan itu
dijadikan kalah-kalahan, dibuat rendah dan sebagainya. Padahal kalau kemudian gajinya itu karyawan selalu mintanya tinggi-tinggi gitu ya, dapatnya tinggi-tinggi sampai sekian kali dari yang buruh kerjakan, padahal dia tidak menghasilkan apa-apa secara langsung. Kalaupun secara tidak langsung, Pak yang melakukan promosi, Pak yang kemudian menata keuangan dan sebagainya, iya, tapi kan dia tidak terkait dengan produksi secara langsung. Nah, kenapa yang menghasilkan secara langsung itu kok dijadikan kalah-kalahan? Nah, itu yang pertanyaan, dan itu yang kemudian jadi apa ya, pertanyaan kritis. Mengapa kemudian ada teman-teman dari yang meneliti multiparadigma itu, yang di teori akuntansi itu nanti ada namanya teori yang multiparadigma ya, yang seperti disebutkan oleh Rosan tadi ya. Artikelnya itu adalah artikel multiparadigma dari UB itu. Saya tahu karena saya sering masuk di sana. Ya, karena di situ bercerita tentang post positif ya. Intinya itu ada 3 perkembangan teori akuntansi. Nanti Anda dapatnya di semester 6 ya. 1 itu normatif, bagaimana membentuk standar, bagaimana melakukan prosedur-prosedur akuntansi yang harus dan wajib, yang harus ditaati. Dan kemudian yang namanya yang kedua itu adalah teori akuntansi positif, bagaimana terkait dengan fenomena-fenomena terkini, yang kemudian pendekatannya itu dengan menggunakan pendekatan penelitian ya. Itu salah satu yang paling banyak itu market base ya. Itu urusannya dengan pasar modal karena kaitannya dengan reaksi dari aksi corporate action, aksi perusahaan, dan kemudian bagaimana pasar itu bereaksi. Dan kemudian ada yang ketiga itu namanya post positif ya. Post positif ini ada beberapa, ada 4, ada salah satunya itu ada namanya multiparadigma, dan kemudian ada yang kritisisme ya. Nah, 2 ini selalu mempertanyakan kenapa yang bekerja yang menghasilkan pendapatan secara langsung itu malah mendapatkan hasil yang kecil ya, sehingga kemudian harus dijamin dan sebagainya dan sebagainya. Hak karyawan, keselamatan kerja dan sebagainya itu harus dijamin. Nah, sampai kemudian ada teman-teman yang menulis itu laba yang humanis ya, laba yang kemudian bisa diterima oleh buruh secara baik. Nah, itu nanti salah satunya paradigma akuntansi yang post positif. Lupa akuntansi ngomongin kayak begitu, jangan khawatir. Nanti tunggulah ya, saat semester 6 itu akan kita berpusing-pusing dengan teori akuntansi yang ceritanya seperti itu, bahwa akuntansi itu luas. Akuntansi itu tidak hanya sekedar angka, not just a number gitu ya. Akuntansi itu bisa kemudian kemana-mana. Oke, nah yang kembali ke tadi ya, masalah biaya dan beban. Yang ketiga itu yang adalah ekonomis. Ekonomis itu adalah apa? Bagaimana perusahaan itu jadi efektif, dikurangi efisien, itu hasilnya adalah ekonomis. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan laba bersihnya. Nah, ini yang kemudian 3 hal ini yang menjadi penguat, menjadi hal yang harus ditambahkan juga untuk kelompok ini. 3E ini jadi penambah, penyempurna dari materi yang sudah dijelaskan. Oke, itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar. Saya harus menambahkannya di sini. Tambahkan ROI. Oke, itu ya. Ya, kalau tidak ada yang ditambahkan, saya mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang menarik. Yang lainnya sudah dijawab dengan bagus. Ada ini pertanyaan yang menarik dari Mike. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Rosan, seingat saya ya.
Kalau kemudian, yang jawab siapa tadi? Pertanyaannya Mika. Saya ingat banget, itu Mediana yang jawab. Karena menyebutnya sangat British ya, currents. Saya menggunakan dialek Amerika ya, karena terbiasanya dengan Amerika menggunakan kata current ratio. Nah, kalau Mediana tadi menggunakan British English ya, current ratio gitu ya. Sama-sama benernya, tapi ini kan ngomongin satu orang Inggris, satu orang Amerika ya. Current. Nah, kalau saya nyebutnya current gitu ya, sama seperti kalau kita menulis color dan color gitu ya. Antaranya yang bahasa Inggris yang cuma tulisannya color dan bahasa Amerika yang tulisannya color gitu ya, color dan color gitu ya. Nggak tahu, Mika mungkin sudah terbiasa dengan British English ya, karena mungkin dulu terpengaruh oleh Harry Potter gitu ya, Harry Potter, dan kemudian sekarang yang baru filmnya baru main juga itu Fantastic Beasts gitu ya, itu kan sangat Inggris gitu ya, Hermione gitu ya, Hermione gitu ya. Oke, saya terdidik dengan cara Amerika ya, suka melihat film Hollywood gitu ya. Nggak apa-apa, sama-sama benar. Current atau current itu kenapa tidak, current ratio itu kenapa tidak boleh tinggi, terlalu tinggi? Karena kalau terlalu tinggi sebenarnya menjadi tidak baik. Tidak baiknya karena apa? Itu tadi sudah dijelaskan bahwa kemudian dalam memanfaatkan modal kerjanya tidak bisa terlalu baik. Artinya kalau terlalu tinggi ya kan mubadir gitu ya. Bahwa kemudian modal kerja ini kan kita bisa putar untuk aktivitas yang lebih baik. Tadi sudah dijawab, dijelaskan oleh kelompok. Nah, itu istilahnya. Ini saya ceritakan istilahnya. Istilahnya itu adalah disebut dengan opportunity cost. Atau kalau bahasa Indonesianya itu biaya kesempatan. Karena apa? Kita punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan, tetapi karena kita suka menyimpan bahan baku yang terlalu banyak, gitu ya, atau kemudian barang yang jadi untuk dijual itu terlalu banyak, sehingga kemudian itu tidak berputar. Alhasil apa? Pendapatannya jadi tidak tinggi, sehingga kemudian itu menjadi mubazir. Nah, karena mubazir itu apa? Ada yang namanya opportunity cost, ada biaya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan itu jadi rendah. Ya, harusnya apa? Opportunity cost-nya itu tidak boleh tinggi, harusnya semuanya jadi pendapatan. Memang kita butuh persediaan, tapi persediaan tidak perlu terlalu tinggi. Tadi disebutkan ya cukup 2 kali lah. Kalau kemudian sampai 4 kali, 5 kali, itu bagaimana? Ya paling gampang aja gini deh. Logikanya, ini logika paling gampang, logika pasar deh. Ada kemudian pasar itu yang bahan yang kalau di pasar ya atau toko gitu ya, itu barangnya bagus-bagus. Tapi karena dia jual mahal, dia tidak memberikan diskon, dia tidak memberikan kemudahan untuk membeli, orang jadi malas datang untuk membeli. Tapi padahal dia nampaknya bagus, menarik, tapi orang malas. Di sebelahnya tokonya itu amburadul, acak-adul gitu ya, seenaknya, menatanya seenaknya, tapi laris. Perputarannya cepat. Nah, kalau kemudian ini, kalau ada yang ada di sini ya, kalau orang tuanya yang pedagang, kalau Anda yang punya pemikiran sebagai entrepreneur, Anda pilih yang mana? Anda punya pajangan barang yang bagus, tapi lakunya jarang-jarang, atau Anda sebenarnya menatanya biasa aja, bahkan berantakan, tapi perputarannya sering. Mungkin untungnya tidak terlalu banyak, tapi dia sering. Lumintu kalau bahasa Jawanya, tapi terus-menerus pendapatannya itu dapat. Anda pilih yang mana? Pilih yang menatanya bagus, enak dilihat, atau yang kemudian perputarannya tinggi. Pasti semua jawab
Oke, ya pasti yang perputarannya tinggi, Pak, yang kelihatan laris, kelihatan laku, bukan yang barangnya kelihatan dipajang, yang banyak, yang bagus. Ya iyalah, namanya kita jualan. Kalau pajangannya bagus, pengen dilihat, emangnya toko kita itu tempat untuk selfie-selfie, untuk pemandangan? Kan enggak. Demikian pula kalau kita melihat ada fenomena, katakanlah ya ini sebentar lagi ya, kita menjelang puasa atau menjelang buka gitu ya. Ada yang tempat-tempat itu, yang tempat makan itu yang ternyata laris manis gitu ya, nggak pernah sepi. Salah satunya itu di Jalan Jakarta itu, di Jalan Jakarta itu pojokan itu yang jualnya mie, tapi kemudian laris gitu ya. Saya tidak sebutkan mereknya gitu ya. Anda sebagian pasti sudah tahu ya, antara Jakarta sama yang mau belok ke, bukan yang Jalan Bogor, yang satunya lagi. Itu kan laris gitu kan, sampai antri-antri gitu. Tapi ada kemudian banyak yang lain, tokonya itu kelihatan sama-sama jual mie, kelihatan bagus, kelihatan, tapi yang masuk jarang-jarang, yang beli juga jarang-jarang. Ya kan percuma, mending kita yang pasti kita pun akan tertarik menikmati yang laris saja, yang banyak. Tempat untuk nongki-nongki kan enak gitu ya. Itu ya. Nah, kalau saya sih bukan yang di tempat mie kayak begitu. Kalau saya pilihannya malah mie-nya Pak Ri gitu ya. Mie Pak Ri itu di sebelahnya Willis, di sebelahnya toko buku Willis. Ada yang tahu gitu ya, warungnya kecil gitu ya. Harganya itu antara 12.000 sampai 15.000. 15.000 isinya macam-macam sudah. Warung Pak Ri. Karena apa? Itu betul-betul porsinya sesuai dengan porsi saya gitu ya, banyak, atau sesuai dengan porsinya Rosan gitu ya. Oke, itu. Jadi sekali lagi hati-hati dengan opportunity cost ya. Nah, yang lain lagi, halo, ini kok sepertinya bermasalah ini. Oh enggak ya, sudah jalan lagi ya. Oke. Ya, terdengar ya tadi ya. Yang ini kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Isaac ya. Rasio profitabilitas ini kan untuk yang manufaktur, untuk perusahaan dagang. Kalau untuk perbankan apakah cocok? Nah, untuk sektor keuangan itu sangat berbeda, tidak bisa. Makanya di tugas Anda, mini skripsi, saya tidak mengizinkan keuangan, sektor keuangan, karena sektor keuangan hari-hari ini berubah dan sekaligus ada hal yang lain, alat analisisnya beda. Nah, apa alat analisisnya yang berbeda? Kalau kemudian diperbankan, itu kalau kemudian dia diperbankan yang katakanlah BPR, perbankan yang kelasnya menengah, itu alatnya menggunakan CAMELS, Capital Asset Management, Equity, Liability, and Sustainability. Ya, menggunakan alat yang namanya CAMELS sebagai alat penilaian kinerja. Itu juga dipakai untuk koperasi pada umumnya ya, CAMELS itu. Tapi kalau kemudian perbankannya itu sudah perbankannya kelas nasional, itu menggunakan alat analisis yang lain, namanya RGEC. Ya, Risk, Governance, Equity, dan Capital, gitu ya. Itu RGEC. Jadi beda alatnya. Perbankan yang besar, terutama yang dilihat adalah profil resikonya. Yang kemudian yang kedua itu governance, tata kelolanya, baru ngomongin ekuitasnya dan ngomongin capitalnya ya. Nah, sedangkan koperasi yang lain, koperasi kredit atau CU, credit union, itu menggunakan alat namanya PERS.
Ya, jadi sektor keuangan itu macam-macam, tapi sebenarnya intinya hampir sama. First itu P yang satu itu saya lupa namanya ya, first. Yang kedua itu equity, A itu first, PEARL, A-nya itu aset, R-nya itu first, PARL, L-nya itu L-nya itu liquidity dan S-nya itu adalah sustainability. Hampir sama dengan Camels, tapi ada beberapa yang sangat berbeda ya. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan bahwa kemudian alatnya berbeda. Sehingga kalau kawan-kawan seandainya, Pak, mini skripsi yang Bapak tugaskan untuk yang dianalisis, saya sener di sektor keuangan, Pak, saya mau perbankan. Ya nggak apa-apa, tapi alatnya ingat, alatnya bukan analisis rasio seperti biasa ini, tapi menggunakan, tergantung ya, tergantung kalau Anda menggunakan perusahaan yang sudah go public, perbankan go public, Anda harus menggunakan RGEC. Kalau ternyata itu yang Anda analisis adalah katakanlah kelasnya BPR ya, atau katakanlah Bank Jatim, kelasnya seperti itu, Anda bisa menggunakan Camels. Kalau kemudian, Pak, saya belajar tentang koperasi, saya menikmati dengan koperasi kredit, alatnya namanya Pearls. Ya. Atau kalau koperasi pada umumnya itu namanya Penkes, penilaian kesehatan koperasi, yaitu pakai Camels juga. Gitu ya. Nah, itu bisa, boleh, silahkan. Kalau Anda kemudian menelitinya ingin ke arah sana ya, yang arah keuangan. Sedangkan yang lain-lain sudah dijawab cukup bagus oleh kelompok. Saya hanya menambahkan beberapa catatan yang saya buat karena terkait dengan sesuatu yang bisa saya tambahkan gitu ya untuk kita semuanya. Oke, jadi tidak harus kita ngomongin manufaktur kok kalau Anda kemudian membuat penelitian itu. Yang paling gampang memang perusahaan go public. Tapi perusahaan go public pun sektornya ada banyak. Ternyata saya pinginnya penelitiannya itu di sektor katakanlah non-profit, boleh. Saya mau meneliti ya yayasan, silahkan, asal kemudian laporan keuangannya bisa didapatkan ya, karena kita orang akuntansi, kita ngomongin laporan keuangan. Kita bisa juga ngomongin PBR, BPR itu juga sudah ada datanya yang bisa kita kolek ya. Kalau Anda pingin tahu seperti apa datanya, tinggal datang ke Bank Indonesia setempat. Katakanlah ingin tahu datanya BPR Semalang Raya, Anda tinggal datang ke Bank Indonesia atau ke OJK. Tapi OJK kan regulatornya ya, Bank Indonesia yang mengawasi. Pak, saya ingin meneliti tentang koperasi, boleh, silakan. Ada datanya banyak, ada yang kemudian Anda tinggal mencari datanya itu ke, kalau tingkatannya koperasinya itu provinsi, Anda tinggal ke Kemenkop, Dinas Koperasi di Jawa Timur. Pak, kalau saya koperasi kredit, koperasi simpan pinjam yang khusus, yang dikelola oleh kredit union, Anda bisa datang ke Puskopdit, Pusat Koperasi Kredit, silahkan. Nanti ada juga kakak kelas Anda kok yang meneliti tentang koperasi-koperasi kredit yang ada di Jawa Timur, juga koperasi-koperasi yang lain. Jadi tidak melulu kita ngomongin perusahaan yang go public. Boleh sih sebagai sesuatu yang canggih, tapi kan itu jauh dari kita ya. Ya yang katakanlah keseharian yang kita lihat aja, yang memang kemudian tingkatnya Jawa Timur atau tingkatnya provinsi gitu ya, silahkan. Ini juga membuka kesempatan untuk kawan-kawan katakanlah yang dari Kalimantan, ada banyak, kemudian tidak hanya perusahaan tambang, tidak hanya perusahaan go public, tidak hanya perusahaan sawit, di sana juga ada koperasi kredit yang cukup besar-besar ya, kredit union yang besar-besar di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu ada banyak. Kebetulan saya memang aktifnya di koperasi ya, di koperasi khususnya kredit union, saya nanti akan bisa bantu. Demikian pula yang di Nusa Tenggara Timur, itu ada banyak. Di Jawa Timur
tidak terlalu banyak ya. Di Jawa Timur hanya ada sekitar 75-an ya, terdiri dari Jawa Timur Barat dan Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2. Di Malang ini Puspopdit Jatim 1 itu hanya ada sekitar 45. Tapi kalau mau meneliti silahkan. Jadi Anda tidak harus melulu menelitinya menggunakan perusahaan GoPublic. Loh Pak, akuntansinya pakai apa? Standarnya pakai ETAP ya. Yang 2-3 tahun sekarang sudah dipromosikan untuk menggunakan EP. 2025 pasti menggunakan EP, artinya 2 tahun lagi sudah pasti menggunakan EP. Nah, itu entitas privat ya, SAK entitas privat. Seperti apa nanti di semester 5-6 kita akan ketemu dengan mata kuliah itu ya. Jadi Anda bisa sebenarnya meluaskan penelitiannya mau ke mana saja, atau kemudian tertariknya ke mana saja, gitu ya. Tidak melulu perusahaan GoPublic. Tidak hanya BUMN, tapi boleh kalau mau ke sana. Tapi yang lain-lain juga bisa diperhatikan dan jadi perhatian, gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Oke, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang lain, keberatan yang ingin disampaikan? Oke, belum ada ya. Oke, ya, saya tidak tahu nanti setelah hari raya apakah kita kuliahnya online lagi ataukah hybrid seperti biasanya. Nanti saya tinggal menunggu kabarnya dari ketua kelas ya, dari Akta. Kalau memang hybrid, saya siap. Kalaupun memang kemudian harus online, ya nggak apa-apa juga, tapi kasihan yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota ke Malang, tapi kemudian kuliahnya online ya. Ya, tapi saya tinggal menunggu dari Akta saja kabar lebih lanjutnya ya, dan dari Yuken ya sebagai ketua kelas untuk ALK. Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri tutup pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kerjasamanya dan kerja kerasnya sehingga menghasilkan presentasi yang menarik, juga banyak pertanyaan dan antusiasme dari para audiens semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan akhiri, kita tutup dengan doa menurut iman kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik untuk kelulusan kita dari Universitas Majung maupun saat nanti Anda masuk di dunia kerja dan dunia profesi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, untuk kawan-kawan yang mempersiapkan diri untuk berhari raya, saya belum bisa menyampaikan selamatnya, kan nggak boleh ya, kan belum hari rayanya ya. Selamat berlibur dan selamat berkumpul dengan keluarga untuk berhari raya. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang. Terima kasih Pak Daniel. Iya. Terima kasih Pak. Sore Pak.